Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 6 pada pagi hari ini kita akan belajar baca tulis Al-Qur'an ya. Langsung saja misalkan ajak kalian untuk belajar tentang bab yang baru, yaitu bab kelima, adab membaca Al-Qur'an. Adab itu apa? Etika. Etika itu apa? Yang paling bagus dilakukan ketika baca Al-Quran itu bagaimana? Hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, atau seenaknya saja ya. Termasuk di situ adalah aturan ya, aturan untuk membaca Al-Quran agar apa? Agar kita maksimal mendapat pahala dan mendapat berkah dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah termasuk kitab suci yang kita harus hormati dan pakai cara khusus untuk membaca, membawanya dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Ya. Terus misal soroti pada kalian, tolong kalau bawa Al-Qur'an ya, jangan ditenteng ya. Jadi tenteng itu seakan-akan Al-Qur'an saja dengan, mohon maaf, bagian bawah. Nah, apalagi Al-Qur'an ditaruh bawah. Tolong ya, jangan sampai sekali-kali Al-Qur'an ditaruh di bawah. Harus ada penyangganya. Masa penyangga gimana? Ditaruh meja, ditaruh rak, kalau bawa ditaruh di dada, seperti itu ya. Itu adab Al-Quran. Kalau mau pegang atau mau buka harus wudu dulu. Itu adalah termasuk adab juga. Nah, ini kita akan perdalam juga di halaman 81, adab membaca Al-Quran. Dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebagus-bagusnya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi kalian kalau sudah bisa Al-Qur'an, sudah baca Al-Qur'an, tolong itu juga kalian ajarkan kepada yang lain. Kepada siapa misal? Adik kalian bisa, kepada teman juga bisa, atau kepada besok kalau kalian udah punya keluarga, kepada mungkin istri, suami, atau pada anak kalian di kemudian hari, atau kalian besok kalau sudah tua punya cucu bisa diajarkan kepada cucu-cucu kalian ya. Semuanya seperti itu ya. Ini harapannya kita semua bisa baca Al-Qur'an. Nah, yang pertama, adab yang pertama ketika kita mau baca Al-Qur'an, yang pertama perlu kita perhatikan adalah keadaan suci dari hadas maupun najis. Jangan sampai baca Al-Quran dalam keadaan kita tidak berwudu. Kita tidak berwudu. Dan juga kondisi tubuh kita umpama habis dari kandang apa, umpamanya habis dari kandang ayam atau apa, atau kandang sapi, kandang kambing, yang mana bajunya kotor, terkena najis dan lain sebagainya, maka harus usahakan pakaiannya yang suci. Seperti hanya kalau mau sholat itu loh friends. Ini sama, baca Al-Quran itu sama saja kita dialog sama Allah, ngobrol sama Allah. Maka kita juga harus dengan pakaian yang rapi. Nah, kita mau sekolah, mau undangan aja pakaiannya bagus, rapi, wangi. Tapi kalau mau ibadah kok suka hati, jangan ya, harus lebih bagus. Yang kedua, duduk dengan tenang ya, jangan sambil mainan atau sambil baca Al-Quran sambil tiduran kayak gitu, kurang bagus ya friends. Tolong dengan duduk tenang. Membaca ta'awudz terlebih dahulu. Gimana ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namanya bacaan ta'awudz ya. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kalian mau baca Al-Qur'an, maka berlindunglah pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seperti itu ya. Kemudian membaca dengan tartil, perlahan ya. Jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu lambat. Jadi sedengan saja. Maksud sedengan itu tidak cepat, tidak pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak gitu gimana? Ya, terlalu buru-buru, jadi tidak jelas pelafatannya. Atau a'udzubillah, terlalu lambat ya, jangan seperti itu. Biasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, namanya tartil. Warattilil Qur'ana
tartila. Kemudian berusaha menghayati ayat-ayat yang dibaca. Jadi kalau bisa juga kita tahu arti di dalam Al-Quran itu. Kan sekarang udah ada Al-Quran terjemah, bisa lihat terjemahnya. Jadi kita membaca itu sambil menghayati apa isinya. Masa kita baca ayat tentang kiamat tapi sambil senyum-senyum, ya kurang menghayati ya, kan? Ya harus menghayati apa yang ada di sisi Al-Quran. Kalau ada doa, kita ikut berdoa seperti itu, ya. Kemudian baca dengan khusyuk. Khusyuk itu sungguh-sungguh, ya. Jangan sambil ngapa-ngapain. Kalau bisa fokus, kalau Al-Quran ya Al-Quran saja. Jangan sambil main HP, kemudian baca Al-Quran, dikit ada WA, balesin dulu. Oh ya udah. Habis itu terus baca lagi. Ini kita tidak menghargai Al-Quran. Jadi kalau mau baca Al-Quran ya udah HP-nya letakin dulu, kita baca fokus. Kalau memang sudah Allah azim, baru kalau mau main HP ya HP gitu. Kalau memang sibuk ya udah kita tutup Al-Qur'annya shadaqallahul adzim, baru main HP. Ya, seperti itu ya. Kemudian berdoa. Ketika kita baca Al-Qur'an, sudah baca Al-Qur'an, berdoa. Agar apa? Agar Al-Qur'an memberikan berkah kepada kita. Karena apa? Al-Qur'an ini salah satunya adalah besok syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an itu besok di hari kiamat akan datang, akan menyelamatkan, akan menolong kepada orang yang gemar membacanya. Jadi kalian gemar membaca Al-Quran ya di rumah ya. Paling tidak sehari 1 ayat itu udah alhamdulillah ya. Apalagi 1 hari bisa 1 juz. Nah, lebih bagus. Kemudian membaca dengan suara pelan lembut, terutama dengan beradaan tempat yang ramai. Jadi bacanya yang pelan lembut, jangan sampai dia a'udzu billah. Ya yang bagus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sambil teriak-teriak, apalagi sambil dibuat-buat ya, jangan. Kemudian apalagi adabnya Al-Qur'an? Ya udah itu aja ya. Jadi ada 9 di sini adab Al-Qur'an. Masih banyak lagi sebenarnya adab-adab Al-Qur'an. Menghadap kiblat, pakaiannya yang bagus, memakai wangi-wangian mungkin boleh, apa-apa, lebih bagus seperti itu ya. Itu saja mungkin yang Mister dapat sampaikan. Tapi sebelumnya Mister akan berikan tugas pada kalian untuk pagi hari ini, yaitu tugasnya halaman 84. Tolong dikerjakan halaman 84. Oke. Terima kasih untuk menyaksikan video Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, semangat terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.